Ismail Thaib adalah putra ketiga dari 7 bersaudara. Lahir pada 7 Mei 1968 dari pasangan Haji Muhammad Thaib dan Siti Khadijah. Kedua orang tua Ismail adalah petani, berdomisili di Desa Parado, desa terpencil yang berada di daerah pegunungan Kabupaten Bima bagian selatan. Keadaan memaksa putra petani ini untuk lebih giat dari orang lain. Selama bersekolah di Min Parado, MTSN Bima, PGAN Bima, hingga kuliah di Fakultas Tarbiyah YIN Mataram, upaya keras terus dilakukan sehingga mendapatkan beasiswa dan berupaya mengisi waktu luang dengan kerja produktif. Alhasil, menjadi wisudawan terbaik pada program S1, mengantarkan Ismail menjadi dosen di YIN Mataram pada tahun 1994. Segera setelah jadi dosen, Ismail memberanikan diri melamar Sri Rahmawati SAG, putri keempat Bapak Dr. Andus Haji Syamsuddin Abdul Karim SH, yang saat itu menjadi Kepala Kantor Pengadilan Agama Dompu, dengan Ibu Hajah Siti Aminah. Kemudian dikaruniai 3 orang anak. Ahmad Muhajir SH, yang lahir pada tahun 1996, yang merupakan seorang wira swasta. Muhammad Fauzul Adim, lahir pada tahun 2001, merupakan seorang mahasiswa tadris bahasa Inggris UIN Mataram. Dan Muhammad Yusron Mubarak, lahir pada tahun 2006, yang merupakan santri SMU Pondok Abu Hurairah Mataram. Ismail melanjutkan studi S2, bidang ilmu pendidikan luar sekolah di Universitas Negeri Yogyakarta dengan beasiswa BPPS Kemenristekdikti dan tamat pada tahun 2000. Selanjutnya dengan beasiswa yang sama, melanjutkan studi S3 di Universitas Negeri Jakarta pada program Ilmu Teknologi Pendidikan dan tamat pada tahun 2015. Di sela-sela kesibukannya sebagai dosen dan peneliti, Ismail banyak menghabiskan waktu untuk menyapa para nelayan dan petani di berbagai sudut Nusa Tenggara Barat. Menyapa mereka dengan beragam program pemberdayaan berbasis swadaya maupun sponsorship. Tidak hanya itu, Ismail juga bersama kawan-kawannya, para pegiat kaum marginal, kerap menyapa anak jalanan, anak putus sekolah, para janda dan perempuan yang kurang beruntung dengan beragam program pendampingan. Masalah ini muncul salah satu yang terdeteksi dalam riset saya adalah karena selama mahasiswa itu berproses menjadi mahasiswa, orientasi mereka hanya pada orientasi belajar menghadapi ujian, ya. Tetapi mereka tidak pernah fokus pada belajar bagaimana menghadapi hidup, ya. Belajar menghadapi ujian itu jauh lebih ringan dari sekedar belajar menghadapi hidup. Yang seharusnya itu adalah itu. Dan oleh karena itu, maka sebetulnya yang sangat dibutuhkan oleh mahasiswa itu bukan materi belajar yang banyak, tetapi bagaimana cara ya mereka mengatasi persoalan-persoalan kehidupan yang sekarang atau nanti akan pasti mereka hadapi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Gubernur Nusa Tenggara Barat merasa bangga dan bahagia bisa mengucapkan selamat kepada 3 putra terbaik Nusa Tenggara Barat yang hari ini dikukuhkan sebagai guru besar di Universitas Islam Negeri Mataram. Profesor Dr. Kadri sebagai guru besar ilmu komunikasi, kemudian Profesor Ismail dan Profesor Abdul Fattah sebagai guru besar di bidang teknologi pendidikan. Tidak semua orang akademik atau akademisi mampu memperoleh gelar guru besar. Guru besar adalah kesediaan untuk menjadi ahli di satu bidang tertentu dan juga menjadi teladan bagi ilmuwan yang lain. Dan
karena itu kita menjadi saksi sejarah hari ini bahwa 3 anak muda, 3 orang terbaik ini dikutuk sebagai guru, orang yang digugur dengan guru. Mudah-mudahan ketiganya mendistribusikan harapan dan melahirkan inspirasi bagi anak muda NTB yang lain untuk terus menjadi orang besar dengan gagasan besar, apalagi kalau sampai bisa menjadi guru besar di masa yang akan datang. Putra Mbojo yang terbiasa berjuang, memikul usaha dan mimpi di waktu bersamaan, anak petani kecil dari pelosok Bima ini akan bertanggung jawab memajukan pendidikan di daerahnya. Seiring dengan amanah barunya sebagai guru besar dalam bidang ilmu teknologi pendidikan.